Tapi karena memiliki sifat serakah di dalam dirinya, dia kuasai yang namanya peninggalan orang tuanya, peninggalan ayahnya, peninggalan ibunya. Dia merasa dia berkuasa, dia merasa kuat. Akhirnya diambil itu semua hartanya. Adik-adiknya dia tidak berikan. Lantas apa yang terjadi? Dia menganggap bahwa dia akan menjadi orang yang kaya. Dia menganggap akan menjadi pemegang harta yang begitu banyaknya. Ternyata Allah bayar kontan apa yang dia lakukan, apa yang telah dia zolimi kepada saudara-saudaranya. Bukanlah dia penyakit berupa stroke misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah, murah rezeki yang halal yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, saya melanjutkan tentang masalah penyakit hati yang kedua, yaitu penyakit hati yang namanya serakah. Serakah ini adalah dilakukan pertama kali di surga, yaitu oleh Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa. Ketika berada di surga, Nabi Adam dan Ibunda Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, silakan engkau menikmati hidangan, menikmati fasilitas yang ada di surga. Namun satu, jangan engkau dekati buah kulit, jangan engkau makan buah kulit. Wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi apa yang terjadi? Iblis menggoda, syaitan menggoda Nabi Adam dan Ibunda Hawa begitu lamanya, berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang mengatakan ratusan tahun. Sehingga akhirnya karena dibujuk, dirayu oleh iblis, oleh setan laknatullah, dikatakan, wahai Adam, kalau seandainya engkau memakan buah kuldi ini, maka engkau akan hidup selama-lamanya, kekal dan abadi di surga. Dengan Nabi Ibunda Hawa pun begitu juga dibilangnya. Sehingga akhirnya rayuan itu terus menerus berulang-ulang kali. Sehingga akhirnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa, karena sedikit memiliki sifat keserakahan dalam dirinya, dia makanlah buah kuldi. Sehingga Nabi Adam dan Ibunda Hawa keluarkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran buat kita para hadirin sekalian. Sifat serakah ini adalah sifat yang sangat membahayakan, dan sifat ini adalah sifatnya setan, iblis laknatullah.
kalau kita memiliki sifat semacam itu, maka kita pengikut iblis, pengikutnya syaitan. Orang yang punya sifat serakah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika rebutan harta warisan yang seharusnya itu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang baik, dengan musyawarah mengikuti aturan hukum Al-Quran, tapi karena memiliki sifat serakah di dalam dirinya, dia kuasai itu. Yang namanya peninggalan orang tuanya, peninggalan ayahnya, peninggalan ibunya, dia merasa dia berkuasa, dia merasa kuat, akhirnya diambil itu semua hartanya. Adik-adiknya dia tidak berikan. Lantas apa yang terjadi? Dia menganggap bahwa dia akan menjadi orang yang kaya. Dia menganggap akan menjadi pemegang harta yang begitu banyaknya. Ternyata Allah bayar kontan apa yang dia lakukan, apa yang telah dia zolimi kepada saudara-saudaranya. Berikanlah dia penyakit berupa stroke misalnya. Dan ini banyak terjadi. Hingga akhirnya dia tidak dapat menikmati harta yang begitu banyaknya. Yang ada hanyalah penyesalan. Dia berbaring di tempat tidur, tidak dapat melakukan apa-apa. Ini orang yang punya sifat serakah, dia nggak sadar bahwa keserakahan itu akhirnya akan menjatuhkan dia, menjerumuskan dia dalam kehinaan. Berapa banyak orang yang megang jabatan sebagai seorang menteri, seorang gubernur, presiden, atau yang lainnya sebagainya. Dia ingin kaya, sifat serakahnya muncul. Dia lakukan berbagai macam cara. Dia nggak mau lagi melihat kepada halal, kepada haram, kepada hak, kepada yang batil. Yang penting keinginan dia dapat tercapai. Dia ingin punya rumah yang mewah, yang megah, bisa dia beli. Dia pengen punya mobil yang hebat, mobil yang di atas 5 miliar, dia bisa beli. Tapi ternyata belum dia beli, dia sudah ditangkap oleh KPK. Berapa puluh tahun dia masuk penjara. Sehingga akhirnya dia tidak menikmati apa yang telah dia hasilkan, dia usahakan dengan cara-cara yang tidak baik. Saudara sekalian, bukannya kita nggak boleh kaya, silakan kaya, nggak apa-apa. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang kaya raya. Siti Khadijah ketika dikawinkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang janda yang kaya raya, saudagar yang sukses, yang berhasil. Nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan adalah sifat keserakahan. Kalau kaya sama serakah beda. Kalau dia kekayaannya dihasilkan dengan cara-cara yang baik, kemudian dia keluarkan harta itu dengan cara yang baik, kekayaannya ini sebagai jalan jembatan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan akhirat, sebagai jembatan, sebagai dakwahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang baik. Dia kaya tapi dia tetap beribadah. Dia kaya, dia sumbangkan hartanya di jalan Allah, pembangunan masjid, pembangunan musola, majelis-majelis ilmu, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren. Orang-orang yang miskin gak punya uang untuk sekolah, dia biayai. Bahkan bukan sampai di negerinya, dia sekolahkan di luar negeri tanpa pamrih. Dia didik orang-orang jadi orang yang hebat, menjadi seorang mujahid fisabilillah yang akan mengangkat derajatnya, mengangkat agamanya. Dan orang yang semacam ini begitu hebatnya, dia akan bahagia dunianya, bahagia akhirat. Demikian saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat saya ambil hikmahnya,
kita dapat ambil manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dan nanti kita lanjutkan kembali pada waktu dan episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.